Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Laptop Sugus. Pada video kali ini saya akan kembali membahas penggunaan komponen pada aplikasi Adobe Animate, yaitu Scroll Pin. Nah, Scroll Pin ini komponen yang menampung konten yang banyak dan bisa digulung atau di-scroll. Nah, bedanya dengan yang saya gunakan pada tutorial sebelumnya, ini hanya bisa berlaku pada teks ya. Jadi pada tutorial sebelumnya, kalau kalian mengikuti dan mencoba, di sini saya menggunakan komponen UI Scroll Bar. Dan pengaturannya adalah menggunakan teks dinamik dengan mengaktifkan fungsi scrollable-nya. Ya, ini hanya sebatas teks saja, belum bisa menambahkan gambar ya. Nah, sedangkan komponen yang sekarang akan saya bahas ini bisa menampilkan atau bisa memasukkan elemen gambar atau elemen lainnya. Nah, kalau misalnya kalian punya banyak konten, mungkin bisa dicoba ya menggunakan komponen Scroll Pin. Dan ini juga sudah pernah saya bahas sebelumnya, tetapi masih pada versi ActionScript 2. Nah, kurang lebih caranya sama ya. Jadi, siapkan layer untuk dijadikan wadah. Kita ambil komponennya di panel komponen. Kalau yang sebelumnya itu saya pakai UI Scroll Bar. Nah, di sini ada namanya Scroll Pin. Kita masukkan Scroll Pin-nya ke Stage, dan silakan diatur nanti seberapa lebar, seberapa luas area kontennya. Nah, ini kira-kira saya pakai sekitar ukuran 720 ya. Dan mungkin ini saya akan gunakan di ukuran 364. Nanti silakan diatur tampilannya biar lebih menarik ya nanti. Tidak benturan dengan elemen-elemen yang lain. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, perhatikan di sini lebar areanya. Kita fokus dengan lebar areanya. Di sini saya pakai contoh lebarnya 720 pixel. Nah, selanjutnya kita buat kontennya itu terpisah. Kalau pada contoh sebelumnya kita langsung masukkan kontennya ini berupa teks, lalu kemudian kita drag komponen UI scroll bar-nya. Nah, sekarang ini kita buat dulu kontennya ya. Jadi setelah memasukkan scroll pin-nya dan kita tentukan areanya, lebarnya, kita hanya fokus pada lebarnya. Kita buat dalam bentuk movie clip ya. Jadi kontennya itu kita tampung dalam simbol movie clip, teks dan gambar. Saya akan buat movie clip melalui menu insert, kemudian new symbol. Saya beri nama misalnya di sini materi, kemudian type-nya movie clip. Dan pengaturan yang terpenting di sini adalah ada di bagian advance. Nah, checklist export for ActionScript. Nah, ini kurang lebih caranya sama kalau misalnya kita memasukkan audio ya. Jadi di sini kita memberikan nama atau linkage. Ya, di sini nanti akan otomatis mengambil nama dari simbol yang kita berikan. Ini bisa saja beda ya, tidak masalah, karena yang terpenting adalah nama yang ada di kolom kelas ini. Oke, kalau sudah, kita klik OK dan ini klik OK, kita masuk ke dalam movie clip. Nah, kemudian di sini ada titik sumbu. Ini adalah titik sumbu 0 untuk X dan Y. Kita bertumpu pada ini ya. Dan nanti untuk posisinya, kita bermain di titik sumbu X dan Y dengan nilai 0. Tampilkan penggaris agar bisa kita melihat titik sumbu ya. Nah, buatkan yang namanya guideline seperti ini. Nah, buatkan guideline, saya letakkan di vertikalnya 0 dan horizontal 0. Nah, ini menandakan bahwa sumbu X dan Y kita buat batasannya di sini. Nah, kita akan mulai nanti buat konten di area ini ya. Jadi guideline ini akan sangat membantu dalam menentukan seberapa lebar ya. Kita hanya bermain di lebarnya saja ya.
Sedangkan untuk tingginya nanti atau panjangnya itu nanti menyesuaikan dengan seberapa banyak konten yang kalian buat. Tadi saya buat lebarnya sekitar 720 pixel ya. Jadi saya akan buat di 720. Nah, ini batas tepiannya ya, ukuran lebar dari scrollnya atau area kontennya. Dan saya akan buat yang namanya margin. Jadi biar tidak nempel sekali di tepian nanti. Kurang bagus nanti kelihatannya ya. Saya akan buat margin di kurang lebih 10 pixel. Ya, karena biar rapi saja ya. Di sini horizontal 10 pixel, vertikal 10 pixel. Dan yang di sebelah kanan, nah sebelah kanan, saya akan lebihkan sedikit, mungkin sekitar 700 pixel. Ya, karena nanti sebelah kanan ini akan ada scroll bar-nya. Jadi biar tidak benturan nanti dengan konten. Jadi kita buat marginnya lebih lebar di sebelah kanan. Oke, ini adalah area kontennya. Dan kita langsung masukkan di sini ya. Kita masukkan teks dulu. Saya akan copy materinya di sini, misalnya jenis-jenis kamera ya. Ini ada pengertian kamera. Di sini kita gunakan teks statik saja ya, tidak harus dinamik. Saya gunakan static text, font Calibri, regular, size-nya saya pakai 32, warnanya saya pakai warna ini ya, warna merah-merah marun. Saya atur di tampilan rata kiri kanan. Ini saya buat dulu areanya sebatas ini. Nah, seperti itu ya. Diatur tampilan teksnya biar lebih menarik lagi dan lebih rapi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Dan di sini saya akan buat dia lebih tebal biar ada sedikit variasi. Nah, kemudian saya akan tambahkan konten ke bawah ya, memanjang ke bawah. Jadi saya akan masukkan ini tambahan title lagi. Misalnya di bagian ini saya akan berikan pengertian kamera ya. Jenis kamera itu maksudnya ya. Oke, kemudian saya akan masukkan gambar. Nah, di sini saya punya gambar. Nah, seperti itu ya. Kemudian di bawahnya saya akan tambahkan lagi teks untuk pengertian kamera DSLR. Ini saya ambil di ChatGPT ya, biar cepat saja. Kemudian di sini saya akan copy lagi. Nah, ini hanya sebagai contoh saja, nanti untuk panjang atau banyaknya konten itu disesuaikan saja ya. Ini misalnya nomor 2, kamera mirrorless itu ya.
Dan kemudian gambar kamera mirrorless saya pakai ini. Nah, ini biar saya tidak lagi mengatur ulang. Di Animate itu ada fitur swipe ya. Jadi kalian bisa swipe gambar atau objek dari library. Nah, di bagian properties itu ada fitur swipe. Jadi saya akan masukkan gambar yang baru di ukuran yang sama dengan ini. Nah, swipe ini hanya bisa dengan satu atau sesama jenis simbol ya. Misalnya kalau dia grafik ya grafik, kalau dengan movie clip dengan movie clip, button dengan button itu. Nah, karena ini berupa gambar, jadi dia hanya memunculkan yang gambar saja. Sekalipun misalnya di library itu ada button movie clip, itu tidak ditampilkan karena swipe ini hanya menyesuaikan dengan jenis objek atau asetnya. Oke, ini saya akan tukar seperti ini. Nah, tuh. Oke, dia akan memposisikan diri sesuai dengan dimensinya ya. Oke, cukup dulu segini ya. Nah, di sini saya akan kembali ke timeline utama. Kita ini berada di dalam timeline movie clip. Movie clip yang saya buat tadi berisi materi, saya buat dengan nama materi. Kita kembali ke timeline utama. Nah, ini bedanya menggunakan scroll pin ya. Jadi kontennya dibuat terpisah. Dan nanti kontennya tidak akan kita masukkan ke sini secara manual ke stage, tapi akan dipanggil melalui fungsi linkage. Kita seleksi objek dari scroll pin-nya, kemudian kita buka komponen parameter. Nah, biasanya komponen parameter ada di bagian properties, di bagian ini ya. Kalau tidak ketemu, nanti kalian cari di window komponen parameter. Nah, seperti ini. Ini sudah saya aktifkan di panel. Yang perlu kita atur adalah pertama untuk horizontal. Untuk scroll ini tidak hanya vertikal, tapi juga bisa horizontal. Kita fokus ke yang vertikal ya. Jadi untuk horizontal kita off-kan. Lalu kemudian yang vertikalnya ini bisa auto, bisa juga on. Di sini saya pilih on ya. Dan yang terpenting adalah source-nya. Nah, source-nya ini masih kosong. Source-nya apa yang kita isi? Nah, ini perhatikan, bukan nama aset atau item yang di library, tetapi linkage yang kita pakai. Di sini ada linkage. Nah, kalau linkage-nya sama dengan nama objeknya di library ya, silahkan bisa dipakai nama yang sama. Tetapi kalau linkage-nya beda, pakai nama linkage ya. Yang berlaku adalah yang di linkage. Karena yang di linkage dengan library itu bisa juga dibedakan namanya ya. Ini namanya materi. Nah, jadi melalui pengaturan komponen parameter, objek scroll pin-nya ini akan, komponen scroll pin-nya ini akan memanggil konten yang sudah diberi linkage dengan nama materi. Oke, di save dan test movie. Nah, kalau memang sudah terhubung, dia akan tampil di sini. Dan ini bisa kita langsung scroll seperti itu ya. Bisa juga langsung scroll melalui mouse-nya. Nah, scroll ya seperti itu. Jadi selama pointernya berada di dalam area konten, itu akan bisa di scroll ya. Kalau di luar ya tidak bisa. Itu. Nah, oke, sampai di sini sudah selesai ya, sudah bisa dikatakan sudah berhasil. Tinggal nanti kalau misalnya ada yang kurang, biasanya di bagian ini ya. Di bagian margin yang terlalu mepet sekali dengan scroll barnya itu perlu dikasih jarak lagi ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini terlalu nempel ke kanan, jadi sebentar saya akan atur ulang lagi. Dan tampaknya di bagian bawah ini ada teks yang terpotong. Nah, ini karena batas margin paling bawah itu akan mengacu pada elemen yang paling bawah ya, elemen teks atau gambar yang paling bawah. Nah, ini kebetulan teks yang paling bawah, jadi dia memposisikannya sampai di sini. Nah, gimana caranya biar teksnya ini agak naik sedikit itu ya. Nah, ini kita perlu menambahkan yang namanya konten tambahan ya. Kita tambahkan background sebagai konten itu ya. Kita kembali ke dalam movie clip konten.
Karena di sini tidak masuk ke stage, jadi kita buka dari library. Nah, kalian klik 2 kali saja di aset kontennya ini, simbol movie clip kontennya. Kita akan masuk kembali ke dalam movie clip konten. Nah, ini ya. Saya akan tambahkan layer untuk saya berikan khusus background. Saya pisahkan layer biar lebih mudah nanti menyeleksi. Oke, untuk bagian konten ini saya kunci dulu biar tidak bergeser. Saya buat background di layar background, dan ini karena scroll pane-nya itu warna putih ya, abu-abu terang, jadi saya akan pakai background warna putih. Saya akan ubah dulu warna stage-nya di warna yang berbeda biar ada perbedaan ya. Oke, saya akan buat misalnya dengan rectangle tool warna putih. Nah, ini di layar background ya, saya buat area background seperti itu. Nah, oke, ini saya akan atur ulang sesuai dengan lebar dari scroll pane. Ya, dari guideline yang saya buat ini akan sangat membantu membatasi sebatas mana lebar konten atau area backgroundnya itu ya. Nah, bagian ini tidak saya isi karena ini adalah area punyanya si scroll bar-nya. Dan tadi itu agak nempel ya, jadi saya akan atur ulang sedikit di bagian marginnya ini. Saya akan geser. Nah, seperti itu. Oke, ini saya tarik ke bawah. Nah, di animate ini kalau misalnya kalian ngatur objek itu dia sudah langsung proporsional ya, tergantung dari sudut mana kita narik. Jadi untuk bisa mengarah ke satu sisi saja ya tahan Alt ya, tahan Alt. Nah, seperti ini. Jadi tadi itu terpotong di bagian teks paling bawah. Nah, dengan adanya background ini sebagai bagian dari konten, dia akan membaca area background ini sampai batas mana area backgroundnya. Ya, ini saya lebihkan sedikit ke bawah seperti ini ya. Nah, oke. Dan ini teksnya juga perlu saya geser karena ada perubahan lebar margin. Nah, seperti itu ya. Ini untuk teksnya juga harus diperhatikan nanti seberapa lebarnya. Nah, itu. Oke, sampai di sini sudah selesai ya. Dan ini kalau misalnya dibiarkan tidak masalah ya background warna putih, tapi kalau misalnya mau pakai warna lain juga bisa ya. Dan di sini saya akan buat transparan backgroundnya karena saya akan menggunakan warna background bawaan dari komponen scroll pane-nya. Saya akan atur ini transparan seperti itu. Ya, jadi ini tetap bisa diseleksi ya. Tetap dibaca sebagai konten meskipun dia tidak terlihat itu ya. Nah, ini trik untuk mensiasati saja ya. Kalau sudah, kita kembali ke timeline utama dan kita save dan tes movie. Nah, di sini sudah terlihat lebih bagus ya, lebih cantik tampilannya ya. Kiri kanan bagian atas juga sama marginnya. Nah, seperti itu, dan kita cek ke bagian bawah. Nah, sudah lebih lebar ya. Sudah lebih lebar space-nya. Jadi tidak lagi teksnya terpotong seperti ini. Oke, sampai di sini sudah clear. Dan satu lagi, kalau scroll menggunakan mouse, ini terasa agak lambat, kalian bisa atur ulang lagi di bagian komponen parameternya. Di bagian vertical line scroll ini defaultnya 4. Nah, kalian bisa atur misalnya 10 atau saya pakai 20 lah ya, biar lebih kencang sekali scroll itu. Scrollnya jauh ya. Nah, sekali geser langsung jauh seperti itu.
Nah, itu jadi kalau scrollnya kenceng, jadi pergerakannya lebih cepat. Nah, itu disesuaikan saja nanti seberapa cepat scrollnya. Oke, sampai di sini sudah selesai. Silakan nanti bisa dicoba kalau misalnya ingin menambahkan atau menggunakan komponen scroll ini di bagian halaman atau project yang kalian buat. Semoga berhasil dan semoga tampilannya bagus ya.